Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdhani Fahyudin. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Huzatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan di negara Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Sejak kecil Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia. Sejak muda Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus. Kemudian ia pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar usul fikih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Di kota ini, Al-Ghazali belajar kepada Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 Hijriah. Setelah itu, Al-Ghazali ia berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizam Al-Mulk. Darinya Al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Kemudian pada tahun 483 Hijriah ia diangkat menjadi guru di Madrasah Nizamiyah. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan sangat berhasil sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikannya sebagai referensi utama. Selain mengajar, Al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran batiniyah, Ismailiyah, filosof dan lain-lain. Pada masa ini sekalipun telah menjadi guru besar, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Oleh karena itu, pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi, Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju Syria untuk merenung, membaca dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian dia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskandariyah, Mesir, Al-Ghazali kembali ke tempat kelahirannya Tus pada tahun 499 Hijriah atau 1105 Masehi untuk melanjutkan aktivitasnya, berhalwat dan beribadah. Proses pengasingannya tersebut berlangsung selama 12 tahun dan dalam masa ini ia banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal seperti kitab Ihya Ulumuddin. Pada tahun yang sama, atas desakan penguasa pada masa itu, yaitu Wazir Farh Al-Mulk, Al-Ghazali kembali mengajar di Madrasah Nizamiyah di Naisabur. Namun, pekerjaannya itu hanya berlangsung selama 2 tahun. Kemudian ia kembali lagi ke kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para fuqaha dan mutasawwin. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan hingga meninggal dunia pada tahun 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah
atau 19 Desember 1111 Masehi. Karya-karya Abu Hamid Al-Ghazali selain dikenal sebagai ulama sufi, Al-Ghazali juga banyak memikirkan fikih berbagai bidang termasuk diantaranya fikih muamalah. Beliau merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya banyak menarik perhatian dunia baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan pelaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Di antaranya adalah Ihya Ulumuddin, Al-Munqidh min Al-Dalal, Tahafud Al-Falasifah, Minhaj Al-Abidin, Qawaid Al-Aqaid, Al-Mustasfamin, Im Al-Usul, Mizan Al-Amal, Miskat Al-Anwar, Kimia Al-Sa'adah, Al-Wajiz, Sifa Al-Ghalil, dan Al-Tib Al-Masbuk fi Nasihat Al-Mulk. Pemikiran ekonomi Abu Hamid Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan. Bahasanya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya monumentalnya yaitu Ihya Ulumuddin, Al-Mustasfa Mizan Al-Amal, dan At-Tib Al-Masbuk fi An-Nasihah Al-Mulk. Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas, meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter, dan evolusi uang, serta peranan negara dalam keuangan publik. Secara umum, sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial Islam. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep maslahah, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali telah menumbuhkan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer. Menurut Al-Ghazali, konsep kesejahteraan masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama, ad-din, hidup, an-nafas, keturunan, an-nasl, harta, amal, dan akal, al-aql. Selain itu, Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit, yakni kebutuhan, kesenangan, dan kemewahan. Al-Ghazali memandang bahwa perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah. Jika tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi. Pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya, tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama. Lebih dari itu, kegiatan ekonomi juga merupakan amal kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ekonomi harus ditujukan agar dapat mencapai maslahah untuk memperkuat sifat kebijaksanaan,
kesederhanaan dan keteguhan hati manusia. Maslahah merupakan lawan mafsadat. Maslahah menjadi tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maslahah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Untuk itu, maka manusia terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama, orang yang kegiatan hidupnya sedemikian rupa sehingga melupakan tujuan-tujuan akhirat. Golongan ini akan celaka. Kedua, orang yang sangat mementingkan tujuan-tujuan akhirat daripada tujuan duniawi. Golongan ini akan beruntung. Dan ketiga, golongan pertengahan atau kebanyakan orang, yaitu mereka yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat. Oleh karena itu, Al-Ghazali sangat mengkritik mereka yang usahanya terbatas hanya untuk memenuhi sekedar penyambung hidup. Ia menyatakan bahwa jika orang-orang yang tinggal pada tingkat subsistem dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat. Semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti dan masyarakat akan hancur. Karena kehidupan dunia adalah persiapan kehidupan akhirat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Al-Ghazali, antara lain yang pertama yaitu pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Selain itu, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Menurut Al-Ghazali, secara alami manusia selalu membutuhkan orang lain. Seperti contoh, petani membutuhkan ikan yang ada pada nelayan, sebaliknya nelayan juga membutuhkan beras yang ada pada petani, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, manusia pun memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka. Tempat inilah yang kemudian didatangi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dari sinilah munculnya pasar. Petani ataupun nelayan tidak dapat secara langsung melakukan barter atau pertukaran barang milik mereka dengan barang yang mereka butuhkan. Hal ini menjadi faktor yang mendorong mereka untuk melakukan transaksi di pasar. Para pedagang melakukan jual beli dengan tingkat keuntungan tertentu. Jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barang yang dibutuhkannya, ia akan menjual barangnya dengan harga yang lebih murah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Terus yang kedua, aktivitas produksi. Al-Ghazali menggambarkan aktivitas produksi menurut kepentingan sosial dan menitik beratkan perlunya kerjasama dan koordinasi, serta fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam. Karenanya, Islam mengajarkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi dan akhlak. Berkaitan dengan aktivitas produksi, pemeliharaan ini dan keutamaan yang diajarkan agama. Kesatuan antara ekonomi dan akhlak akan semakin jelas pada langkah-langkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang ketiga yaitu produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Al-Ghazali menganggap bahwa kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang, bahkan produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Hal ini berarti jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri di dalam kegiatan tersebut, atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua orang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Dalam hal ini pada prinsipnya negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Di samping itu, ketidakseimbangan antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan yang dibutuhkan masyarakat cenderung akan merusak kehidupan masyarakat. Terus yang keempat, barter dan evolusi uang. Menurut
Al-Ghazali, salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Bahkan Al-Ghazali menyatakan tentang signifikansi uang. Penciptaan dirham dan dinar adalah salah satu karunia Allah. Semua transaksi ekonomi dasarkan dua jenis uang ini, dinar dan dirham, adalah logam yang tidak memberikan manfaat langsung, namun orang yang membutuhkan untuk mempertukarkannya dengan bermacam-macam barang lainnya, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Peranan negara dan keuangan publik. Menurut Al-Ghazali, negara adalah lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur oleh wahyu. Al-Ghazali menyatakan bahwa negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya. Bila salah satu dari tiang ini lemah, maka masyarakat akan ambruk. Al-Ghazali menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memenuhi sendiri semua kebutuhannya mendorongnya untuk hidup dalam masyarakat yang beradab dan kerjasama. Namun kecenderungan seperti ini, persaingan dan egoisme dapat menciptakan konflik. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bersama untuk mengurangi kecenderungan itu. Untuk itu maka peran negara sangat esensial adalah untuk menjaga orang-orang agar hidup bersama secara harmonis dan dalam kerjasama lain dalam mencari penghidupan. Negara harus berjuang untuk kebaikan masyarakat melalui kerjasama dan rekonsiliasi. Terus yang keenam, kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Menurut Al-Ghazali, untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas. Bahkan, Al-Ghazali menekankan perlunya keadilan, serta aturan yang adil dan seimbang. Bila terjadi ketidakadilan dan penindasan, orang tidak memiliki pijakan, kota-kota dan daerah-daerah menjadi kacau, penduduk mengungsi dan pindah ke daerah lain. Sawah dan ladang ditinggalkan, kerajaan menuju kehancuran, pendapatan publik menurun, kas negara kosong, dan kebahagiaan serta kemakmuran dalam masyarakat menghilang. Orang-orang tidak mencintai penguasa yang tidak adil. Alih-alih mereka selalu berdoa semoga kemalangan menimpanya. Bahkan, negara harus mengambil semua tindakan yang perlu untuk menegakkan kondisi keamanan internal dan eksternal, di mana tentara diperlukan untuk mempertahankan dan melindungi orang dari perampok. Harus ada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum dan peraturan diperlukan untuk mengawasi perilaku orang-orang untuk stabilitas sosial. Hal-hal ini merupakan fungsi-fungsi penting pemerintah yang hanya dapat dijalankan oleh ahlinya, dan bila mereka mengerjakan aktivitas ini, mereka tidak dapat meluangkan waktu untuk terlibat dalam industri lainnya, dan mereka memerlukan dukungan bagi penghidupannya. Selanjutnya yaitu keuangan yang ketujuh, yaitu keuangan publik. Dalam konteks keuangan publik, Al-Ghazali melihat dari dua sisi anggaran, dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Menurut Al-Ghazali, pendapatan negara seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik muslim maupun non-muslim, berdasarkan hukum Islam. Namun terdapat perbedaan dalam berbagai jenis pendapatan yang dikumpul dari setiap kelompok. Menurut Al-Ghazali, hampir seluruh pendapatan yang ditarik para penguasa di zamannya melanggar hukum. Oleh karena itu, para pembayar pajak seharusnya menolak untuk membayar pajak serta menghindari hubungan dengan mereka. Lebih jauh, sistem pajak yang sedang berlaku didasarkan atas adat kebiasaan yang sudah lama berlaku, bukan berdasarkan hukum ilahi. Terus yang kedelapan, utang publik. Menurut Al-Ghazali, seorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan negara menuntutnya. Namun demikian, pertanyaannya adalah jika penguasa tidak mengantisipasi pendapatan dalam baitul mal yang dapat melebihi apa yang dibutuhkan bagi tentara dan pejabat publik lainnya, maka atas dasar
apa dana-dana itu dipinjam. Artinya di sini Al-Ghazali mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Terus yang ke-9, pengeluaran publik. Menurut Al-Ghazali, pengeluaran publik harus sesuai dengan penegakan keadilan sosioekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Di samping itu, negara boleh mengintervensi dengan tujuan untuk mengeliminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas. Kesimpulan dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir hebat dalam bidang ekonomi Islam. Pemikirannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin, Al-Mustasfa Mizan, Al-Amal, dan At-Tib Al-Masbuk fi Al-Nasihah Al-Muluk. Aspek-aspek yang menjadi objek kajian ekonomi Al-Ghazali meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Sedangkan titik tolak dari pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah konsep maslahah, yakni sebuah konsep mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Baiklah, untuk pemaparan makalah ini sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam pemaparan ini mungkin masih banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.